Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membagikan resep kue lidah kucing. Ini salah satu bahannya itu adalah putih telur. Biasanya kalau misalnya kita bikin nastar itu kan yang kepake kuning telurnya aja. Nah, daripada putih telurnya kebuang, mending kita jadikan kue lagi, yaitu lidah kucing. Lidah kucing ini enak banget, dia renyah teksturnya dan susunya ini berasa banget. Pokoknya kalian harus cobain resep ini. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Oke, di sini kita mau campurkan 500 gram margarin dengan 300 gram gula halus. Di sini aku pakai full margarin. Dan gula halus ini takaran segini menurut aku udah manis ya, tapi kalau misalnya kalian masih kurang manis kalian bisa ditambahin, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini mau kita mix sampai dia agak pucat dan sedikit mengembang, kira-kira 2-3 menit. Terus ini putih telurnya kita pakai 170 ml atau 4 butir putih telur ukuran besar. Kalau misalnya telurnya kecil atau ukuran sedang gitu, kira-kira pakai 5 telur gitu ya. Ini kita pakai putih telurnya aja. Dan ini mau kita mix lagi sampai dia tercampur rata putih telurnya itu ya. Nah, ini aku kasih vanili, aku lupa kasih vanili tadi. Ini 1 saset aja vanili yang bubuk. Ini sih opsional ya. Kalau misalnya kalian pakai vanili itu rasanya jadi rasa amisnya itu jadi berkurang. Ini mixnya kita menggunakan kecepatan rendah aja. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, selanjutnya ini kita kasih susu bubuk 1 saset, baking powder setengah sendok teh, dan terigunya 500 gram. Ini kita masukkan juga, tapi jangan langsung semua, kita masukkan bertahap sambil diaduk menggunakan spatula perlahan aja. Nah, untuk pemberian susu bubuk, misalnya kalian mau susunya lebih berasa lagi, kalian bisa tambahin 1 saset lagi, tapi ini 1 saset juga menurut aku udah kerasa ya enaknya dari susu bubuk itu. Nah guys, jadi perbandingan antara tepung terigu sama margarin itu 1:1 ya. Misalnya kalian pakai tepung terigu kayak aku nih 500 gram, berarti margarin yang kalian pakai juga harus 500 gram. Nah guys, ini karena teksturnya masih kayak agak kasar, itu tandanya masih ada putih telur yang kurang begitu rata menggumpal ya. Jadi ini masih mau aku mix lagi sebentar aja sampai teksturnya sedikit agak halus. Pokoknya kalau misalnya putih telurnya itu masih ada yang menggumpal, dia kelihatan dari adonan itu kayak licin-licin gitu ya. Nah, ini udah cukup ya. Ini sisa terigunya masih ada, kita campurin lagi dan kita aduk lagi menggunakan spatula. Nah guys, jadi ini langsung aja kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Pokoknya sampai nggak ada terigu yang masih mengendap, pokoknya kita campurin. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, ini udah tercampur rata ya. Jadi sambil diaduk putar lipat kayak gini. Jadi kalau misalnya kita aduknya kayak gini tuh, biasa kalau pas kita aduk lipat itu yang bawah, kalau misalnya masih ada yang menggumpal itu kelihatan. Selanjutnya ini kita siapkan gelas dan kita kasih plastik segitiga di atasnya. Ini supaya memudahkan untuk kita masukkan ke dalam plastik segitiga adonannya ya. Nah, ini kita masukkan adonannya secukupnya aja. Dan seterusnya sampai adonannya habis. Nah guys, setelah sudah selesai semua, ini semuanya hasilnya jadi 6 bungkus kayak gini ya, dari plastik segitiga.
Nah guys, untuk loyangnya di sini aku udah olesi menggunakan margarin, tapi nggak terlalu tebal, tipis-tipis aja karena ini nggak akan lengket sih menurut aku ya, karena udah mengandung margarin. Selanjutnya ini mau kita potong ujungnya kira-kira segini. Pokoknya potongnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Selanjutnya ini kita semprotkan aja ke loyangnya. Nah jadi ini kita semprotin aja ke loyangnya kayak gini. Untuk ukurannya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek juga. Ini kita kasih jarak karena nanti pada saat di oven dia tuh bakal melebar sendiri ya. Jadi buat kalian yang nggak punya loyang lidah kucing, nggak usah khawatir pengen bikin lidah kucing pakai loyang nastar juga bisa kita manfaatin. Nah ini kita semprotkan sampai semuanya habis. Nah setelah selesai semua, selanjutnya ini mau kita oven. Di sini ovennya udah aku panaskan sebelumnya 10 menit sebelum di oven. Ini seperti biasa ya, menggunakan oven tangkring, sama aja kayak kita bikin nastar. Pokoknya kayak kita bikin kue kering lainnya, itu harus sering-sering dilihat, harus sering-sering dibolak-balik loyangnya, dipindah ke atas atau ke bawah loyangnya, jadi supaya matangnya itu merata. Untuk waktu yang aku gunakan di sini, aku waktu pematangannya itu selama 35 menit. Dan untuk waktu pun ini setiap oven kadang berbeda-beda ya. Jadi intinya sering-sering dilihat aja. Kalau dirasa udah ada yang agak kecoklatan, angkat. Kalau misalnya belum merata semua, di oven lagi. Pokoknya sering-sering dicek aja. Nah guys, di sini aku juga menggunakan rak bawah. Jadi sebagian ada yang udah mateng jadi aku angkat, dan sebagian ada yang masih belum begitu matang aku masukin lagi kayak gitu ya guys. Jadi kita harus telaten aja sih kalau misalnya pakai oven tangkring ini. Nah guys, kalau misalnya udah mateng itu kita tunggu sampai dia dingin dulu, nanti dia bakal gampang buat nyopot. Jadi bawah loyangnya itu kita cetek-cetek ke atas gitu, ntar dia juga copot sendiri dari loyangnya ya. Nah ini dia hasilnya, jadi sebanyak ini. Ini juga sebenarnya lebih banyak lagi karena ini udah dicemilin sama anak aku, dia suka banget sama kue lidah kucing ini. Tapi ini masih banyak banget dan hasilnya cantik banget guys. Ini tanpa harus memakai loyang lidah kucing, hasilnya juga tetap cantik, warnanya juga bagus, dan ini renyah banget, ini crunchy banget. Ini recommended banget buat kalian cobain bikin lidah kucing di rumah. Tapi kalau misalnya kalian masih agak bingung dengan bahan-bahan yang tadi aku jelaskan, kalian bisa lihat aja nanti di description box, nanti aku cantumkan semuanya di situ. Nah guys, dari 500 gram tepung terigu tadi itu kita menghasilkan 4 toples. 3 toples itu toples jar ukuran 800 ml dan satu lagi toples kotak ukuran 250 ml. Dan ini isinya itu padat-padat semua ya, jadi ini hasilnya banyak banget. Ini cocok banget dijadikan ide usaha untuk kalian di hari raya. Dan kalau misalnya kalian pakai toples nastar yang kotak gitu, itu pasti bisa dapetin hasil yang lebih banyak lagi. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga bermanfaat, dan jika memang ini bermanfaat, tolong di-share ke sosial media kalian. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan update video terbaru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.